Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Ketemu lagi bersama Pak Bara. Pembahasan kali ini adalah tentang lebih efektif mana mengairkan umpan udang hidup di kepala atau di ekor. Oke, untuk teman-teman semuanya, Pak Bara himbau, cuaca sekarang lagi kurang bersahabat. Jadi untuk yang tangannya udah gatel-gatel, sedain balsam aja dulu. Sedain balsam dulu, balsam panas yang geliga tuh. Jadi tahan dulu aja karena ini cuaca lagi kurang bersahabat. Lihat anginnya aja di luar ngejos banget. Apalagi di laut nih. Ini jauh dari gunung ini, berapa kilo Pak Bara tinggal dari maksudnya tempat tinggal Bapak Bara dari laut ke tempat tinggal Bapak Bara itu lumayan jauh. Ini anginnya benar-benar ngejos. Jadi untuk yang pengen trip, main tambak aja dulu. Jadi jangan ke laut dulu. Bisa main tambak atau pinggir muara, jadi nyari ya aman-aman aja dulu. Ya Bro ya. Jadi kita pembahasan kali ini adalah lebih efektif mana mengairkan di kepala atau di ekor. Menurut teman-teman mana yang lebih efektif? Ayo. Semuanya efektif. Menurut Papa Bara semuanya efektif. Hanya ada triknya lagi ketika hook up-nya aja. Hanya itu. Misalkan teman-teman mengairkan di kepala. Nih, di kepala nih. Spot yang pas untuk mengairkan di kepala adalah spot yang arus deras. Yang ada arusnya, intinya yang berarus. Seperti di muara, di laut arusnya udah main. Di laut juga kalau misalkan arusnya nggak main, kalau Papa Bara itu di ekor senangnya. Tapi kalau arusnya main di kepala. Nanti Papa Bara jelaskan alasannya ya. Untuk spot muara memang itu pasti berarus, karena itu udah pasti berarus. Papa Bara senang mengairkannya di kepala. Penjelasannya adalah umpan yang kita kairkan di kepala atau di tanduk ya, itu harus pas itu. Kalau lebih mati nanti dia. Kalau sampai nembus otak dia mati. Karena umpan itu akan terlihat lebih alami jika kita mengairkannya di kepala. Dan kelebihan mengairkan di kepala itu adalah hook up yang sempurna atau langsung nancep. Ketika dia kumpul baru goyang dikit, nanti Papa Bara taruh videonya di deskripsi, teman-teman bisa simak. Kumpul baru geol dikit, kita udah bisa hook. Tuh. Kelebihannya mengairkan di kepala. Jadi baru geol gini aja kumpul, set, kita udah bisa hook, itu udah kena ikan. Nah, kalau di ekor ada yang sering mocel nggak nih? Ayo, siapa yang mancingnya sering mocel atau sering gagal ketika di hook nyeplos? Nggak ada. Itu bukan mocel ya, nyeplos sama mocel beda. Kalau mocel itu udah tarung, ikan lepas. Itu mocel. Kalau nyeplos di hook nggak ada nyeplos. Siapa yang sering nyeplos? Sama, saya juga sering. Jadi kalau untuk di ekor kasih jeda. Nanti juga Papa Bara sediakan videonya di deskripsi. Ada. Jadi kasih jeda beberapa detik ketika kumpul kalian tenggelam. Lep. 1, 2, 3 hook. Seperti itu. Itu biasanya terjadi di spot empang. Papa Bara biasa mancing di tambak, menggunakan tekniknya mengairkannya di ekor. Karena itu akan lebih memacu baramundi itu untuk menyambar, si umpan itu lebih agresif. Kalau dia di ekor, dia akan berenang. Si baramundi pun gemes untuk mengejar. Seperti itu, Bray. Jadi kesimpulannya semuanya efektif, hanya ada triknya tersendiri. Jadi kalau misalkan di kepala bisa langsung teman-teman hook, langsung dihajar ketika kumpul baru geol, apalagi udah tenggelam, hajar aja langsung. Itu 90% kena, pasti kena. Kalau di ekor usahakan ada jeda. Nah, seperti itu. Hanya sedikit perbedaannya, hanya dari cara ngehook. Jadi antara dikasih jeda dan langsung. Seperti itu. Ibarat kita casting ikan gabus.
Ketika disambar, kita kasih jeda 1, 2, 3 baru di hook. Sama halnya seperti itu. Jadi kasih kesempatan baramundi biar nelen dulu. Karena yang dihajar duluan itu adalah kepalanya, bukan ekornya. Ya, seperti itu, Bray. Jadi semuanya efektif. Jadi kalau spot arus, Papa Bara lebih senang di kepala kalau berarus. Mau di muara, mau di laut, Papa Bara lebih senang di kepala. Tapi kalau di spot yang tidak berarus, itu lebih senang di ekor. Itu lebih cepat. Lebih cepatnya ya, si udang itu ngacir kemana-mana dia. Ada baramundi lagi santuy, langsung hop, sambar. Nanti bisa lihat sendirilah videonya, nanti Papa Bara taruh di deskripsi. Papa Bara mancing di tambak dengan mengailkannya di ekor. Teman-teman bisa lihat sendiri. Detik-detik Papa Bara hook, bisa teman-teman hitung berapa detik Papa Bara kasih jeda. Ketika dia mulai tenggelam, bawa umbul. Itu nggak langsung saya hook. Saya kasih jeda 3 detik. Jadi biar dia nelen dulu, masuk dulu ke mulutnya, baru kita hook. Seperti itu, Bray. Dan cara ngehook di empang, di laut, di muara juga berbeda. Kalau di empang atau di tambak, jangan pakai tenaga. Cukup kita nahan aja. Seperti ini. Tahan aja. Nanti biar dia sendiri yang memasukkan kail ke mulutnya. Nancepnya itu biar dia sendiri yang nancepin. Nanti dia ngamuk. Nah, itu udah nancep, udah kita tinggal gulung. Tapi kalau di muara, di laut itu benar-benar harus pakai tenaga. Ada perbedaannya di situ. Dari cara ngehook. Ini pengalaman pribadi saya seperti itu, Bray. Jadi setiap orang punya pengalaman berbeda-beda. Boleh teman-teman beda pengalaman, dan tentunya Papa Bara pikir 99% semuanya hampir sama. Karena baramundi mau di Australia mau dimanapun ya tetap baramundi. Coba teman-teman lihat yang casting baramundi. Rata-rata dia nggak pakai tenaga, pelan, nggak digulung cepat, dia pelan. Baramundi itu adalah ikan yang malas, predator malas. Berbeda dengan predator-predator lainnya. Langsung ngejar, cedur. Dia nggak, kalau emang dia kitanya nggak telaten, casting ini ngegangguin dia nggak mau menyambar. Seperti itu, Bray, ya. Jadi buat teman-teman yang mau trip, silakan mau dimanapun mengailkannya. Yang penting benar ngailinnya, jangan kena urat. Kalau di ekor jangan sampai kena uratnya. Kalau di kepala jangan sampai nembus otaknya. Itu koit, mati udang. Sering saya nemuin bareng sama teman subscriber juga seperti itu, mengailkannya kelewat. Tadi udang baru dilempar, dapat pas dia cek udangnya mati. Ganti umpan, lempar lagi, dia cek udangnya mati karena tidak pas. Mengailkannya terlalu dalam. Jadi dia posisinya hanya di tanduknya aja. Di tanduknya sedikit. Tapi agak masuk. Itu nggak bakal mati, kuat. Mau dikoncer sehari semalam pun kalau nggak ada yang nyamper dia tetap hidup udang itu. Seperti itu, Bray. Kalau di ekor ada uratnya. Teman-teman bisa lihat udang itu kan transparan. Nanti ya kelihatan uratnya itu. Itu jangan sampai kena urat. Uratnya itu jangan sampai tertusuk kail. Kalau tertusuk, wis, koit. Seperti itu, Bray. Jadi semuanya ada triknya. Di sini kita sharing, berbagi pengalaman untuk teman-teman yang mau trip dimanapun spotnya. Usahakan kalau memang tidak ada arus, ekor. Kalau ada arus, di kepala. Nanti itu bisa dirasakan sendiri oleh teman-teman. Perbedaannya di mana jelas beda. Dari kecepatan makan itu sudah berbeda. Seperti itu, Bray, ya. Jadi terjawab sudah pertanyaan tentang mengairkan di mana yang lebih efektif, Papa Bara. Ini jawaban saya. Dimanapun efektif, yang penting triknya ketika hook. Seperti itu. Dan spotnya sesuaikan dengan spot. Jika berarus, spotnya di kepala. Itu saya. Nggak tahu teman-teman yang udah
lebih senior dari saya, mungkin bisa berbeda. Kalau spotnya tidak berarus, di ekor. Seperti itu. Si cantik. Jadi buat teman-teman, untuk besok Bapak Baru udah mau OTW nih. Saya mau OTW ke spot tambak-tambak aja dulu. Kita udah mau nyari ikan di tambak. Jadi laut off dulu. Bapak Bara besok mau tambak, mudah-mudahan along. Tunggu videonya. Bapak Bara menggempur tambak. Seperti dulu. Kita main kumbul aja, main di pintu air. Oke ya, jelas ya Bra ya. Thank you yang udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joran melengkung Indonesian with Angler. Bye. Bye. Bye.